Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah melimpahkan rahmat sakramen baptis, sehingga bertambahlah umat yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihanmu ini yang dilahirkan kembali untuk hidup kudus, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang daripada murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup kita di tengah masyarakat dan dalam seluruh perjalanan hidup kita, seringkali atau kadang kita bergantung pada tokoh-tokoh tertentu dengan harapan-harapan kita masing-masing. Kita berharap mereka dapat memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kita berharap keinginan-keinginan kita bisa terwujud melalui kehadiran mereka, melalui karya pelayanan mereka. Tetapi seringkali ketika berhadapan dengan situasi di mana keinginan-keinginan kita tidak terwujud, harapan-harapan kita tidak terpenuhi, maka kemudian kita tidak percaya kepada mereka. Bahkan kita mungkin menolak mereka. Peristiwa semacam ini yang mungkin dialami oleh para murid dan para rasul ketika berhadapan dengan peristiwa kematian Yesus dan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. 2 orang murid dalam perjalanannya ke Emmaus menyampaikan keluh kesah mereka karena apa yang mereka harapkan dari Yesus
yang hadir di tengah-tengah mereka tidak tercapai. Pembebasan mereka dari segala bentuk penindasan tidak mereka alami. Bahkan Yesus menderita, Yesus wafat di kayu salib. Sehingga mereka kurang percaya akan Yesus yang telah bangkit, akan sabdanya bahwa setelah 3 hari aku akan bangkit. Demikian pula yang dialami oleh Maria Magdalena dan ke-11 rasul yang dalam kesedihan mereka mendengarkan berita kebangkitan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Mungkin harapan-harapan mereka tidak tercapai, mungkin cita-cita mereka tidak terpenuhi, sehingga mereka kurang percaya akan kabar sukacita kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus mengajak kita semua sebagai murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabatnya, dan sebagai anak-anak Allah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam segala keadaan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, kita ditugaskan, diberi misi untuk mewartakan, memberitakan Injil. Karya kasih, sukacita, dan keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia, bahkan kepada segala makhluk. Kita memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, mengantar kita kepada sukacita, keselamatan, dan kehidupan kekal. Kita mewartakan kasih Allah bagi semua manusia dan segala makhluk. Ia menebus kita, Ia menyelamatkan kita semua. Sambil juga mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah kita alami kepada semakin banyak orang, supaya mengajak mereka beriman dan percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudari, mari kita berdoa dan terus berusaha supaya Roh Kudus menguatkan kita, meneguhkan kita, agar dimanapun, agar kapanpun kita setia dan penuh sukacita dengan iman yang teguh, memberitakan sukacita keselamatan, mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, sambil kita membawa damai sejahtera di mana saja kita berada. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau menebus dan menyelamatkan kami, memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami sabda dan kehendak-Mu, dan dengan kesetiaan mau memberitakan Injil, kerajaan Allah kepada semua orang dan kepada segala makhluk, dimanapun dan kapanpun kami berada. Semoga Engkau meneguhkan kami, agar kami mampu untuk membagikan dan menghadirkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera kepada semua orang. Kami mohon rahmat-Mu secara khusus, kerahiman-Mu ya Tuhan, bagi Bapak Paus Fransiskus yang akan dimakamkan hari ini. Semoga rahmat dan kerahiman-Mu menyertai Bapak Paus Fransiskus yang telah berpulang ke hadirat-Mu untuk menikmati sukacita kekal, kehidupan abadi bersama para kudus-Mu di surga. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.